Di balik perbukitan gersang yang mengelilingi Gunung Gading, terdapat sebuah desa kecil bernama Kembang Pasir. Meski tanahnya retak-retak dan rerumputannya jarang tumbuh, desa itu selalu dipenuhi tawa anak-anak, aroma jagung bakar dari dapur kayu, dan obrolan hangat di beranda rumah-rumah bambu. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang hangat, membentuk bayang-bayang panjang dari pohon-pohon jati yang tersisa. Seorang lelaki tua bertelanjang kaki berjalan menyusuri pematang sawah yang retak-retak. Pakaiannya lusuh, topi capingnya sobek di ujung, dan di tangannya tergenggam seutas tali yang digulung seperti tasbih. Namanya Pak Idi. Tapi anak-anak lebih suka memanggilnya Mbah Pak Idi. Ia bukan tokoh penting, bukan pula kepala desa. Ia hanya seorang petani tua yang tinggal di gubuk kecil dekat kebun singkong. Namun hampir setiap hari, anak-anak desa berkerumun di sekitar gubuknya, mendengarkan dongeng aneh tentang air yang bisa bicara, gunung yang bisa meletus tanpa api, dan doa yang bisa menumbuhkan daun di batu. "Mbah, itu cuma cerita hayalan ya?" tanya Sahal, bocah kelas 3 SD yang paling dekat dengan Pak Idi. Pak Idi hanya tersenyum dan menatap langit biru. "Hayalan hanya hayalan kalau tak disertai keyakinan," katanya pelan. Sahal bingung, tapi tertawa kecil. "Mbah, ini aneh." Namun bagi sebagian warga dewasa, keanehan Pak Idi bukan sesuatu yang lucu. Ia sering berbicara sendiri di ladang, berdiri lama menatap gunung, bahkan pernah ditemukan duduk di bawah gerimis sambil tersenyum. "Sudah tua, pikirannya mungkin sudah kabur," kata Bu Lastri, istri ketua RT, suatu ketika di pos ronda. Meski begitu, tak ada yang membencinya. Ia terlalu sederhana untuk dijadikan masalah. Pak Idi sering membantu warga secara diam-diam, menambal atap bocor, memberi ubi ke tetangga yang lapar, atau menjaga anak-anak saat orang tua mereka ke ladang. Hidup di desa Kembang Pasir berjalan damai dan teratur. Tak ada yang mengira bahwa dalam waktu dekat, semuanya akan berubah drastis. Dan Mbah Pak Idi akan menjadi nama yang diucapkan dengan air mata, syukur, dan ketakjuban. Namun semua itu belum terjadi. Saat ini, langit Kembang Pasir masih bersahabat, meski mulai terasa sedikit berbeda. Hari itu, awan tampak menggantung berat, namun tak meneteskan setetes pun air. Embusan angin membawa debu halus ke beranda rumah warga. Daun-daun pepaya yang biasanya segar, kini menggulung kaku. Burung-burung jarang berkicau. Sesuatu sedang berubah, tapi belum ada yang berani mengakuinya. Di tepi desa, seorang warga tua sedang menggali sumur lamanya yang sudah mulai mengering. Ember diturunkan, lalu ditarik, kosong. Diturunkan lagi, lalu ditarik, tetap kosong. Airnya makin dalam, gumamnya pelan, lalu menatap langit yang tetap kering meski sejuk. Di saat yang sama, Mbah Pak Idi duduk bersila di bawah pohon asam yang sudah renta. Ia menutup matanya, jari-jarinya memutar tali tua yang melingkar di tangan kirinya. Bibirnya komat-kamit, seperti membaca sesuatu yang hanya dimengerti dirinya sendiri. Seekor burung hitam mendarat di dahan terendah pohon itu. "Diam!"
menatapnya, lalu terbang lagi dengan satu kepakan pelan. Angin berdesir lembut, namun membawa firasat. Sahal datang berlari membawa keranjang kosong. "Mbah, ibu nyuruh aku ke sumur utara. Sumur di dekat rumah udah nggak ngisi," katanya setengah kehabisan napas. Pak Idi membuka mata, menatap Sahal dalam-dalam. Air itu makhluk. Dia hanya keluar kalau dia senang. Hari-hari ini, dia sedang murung. Sahal mengernyit, tak mengerti, tapi mengangguk begitu saja. Lalu berlari lagi, seperti anak-anak lainnya yang belum tahu bahwa musim yang mereka hadapi bukan musim biasa. Malam harinya, angin datang lebih kencang. Genting-genting tua bersuara. Lampu minyak bergoyang. Dan suara dari masjid terdengar lebih pelan dari biasanya. Di balai desa, rapat kecil digelar. Warga mulai saling bertanya, apa ini cuma kemarau biasa? Atau, apa kita perlu menggali sumur baru? Tapi tak ada yang tahu pasti. Hanya satu orang yang tidak hadir malam itu, Mbah Pak Idi. Ia masih di bawah pohon asam, masih dengan mata terpejam, seolah mendengar sesuatu dari bumi dan langit yang tidak didengar orang lain. Sebelum tengah malam, ia berbisik pelan. Sumbernya ada di utara, tapi akan sangat sulit membangunkannya. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibir Mbah Pak Idi yang setengah gemetar. Tapi tak ada yang mendengarnya. Hanya angin malam yang membawa ucapannya, melayang pelan ke lereng gunung yang tampak hitam membisu dalam gelap. Pagi harinya, desa Kembang Pasir terbangun dalam keheningan yang ganjil. Tak ada suara air di dapur. Tak ada tawa anak-anak yang biasanya mandi di pancuran bambu. Ember-ember kosong berjejer di teras, seperti pasukan kecil yang menunggu perintah. Sumur-sumur yang selama ini menjadi harapan, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Cekung, kering, dan diam. Bahkan sumur tua di balai desa yang katanya tak pernah kering sejak zaman kakek buyut, kini hanya berisi bayangan langit. Di tengah kekalutan itu, Mbah Pak Idi berjalan ke pasar desa dengan tenang. Di pundaknya tergantung karung goni, entah berisi apa. Warga menatapnya dengan tatapan bingung. "Masih sempat belanja, Mbah?" tanya Bu Lastri dengan nada setengah mencibir. Pak Idi hanya tersenyum. "Saya nggak belanja, Bu. Saya sedang mengantar pesan." "Pesan? Dari siapa?" "Dari gunung," jawabnya sambil terus melangkah. Beberapa orang tertawa kecil. "Gunung sekarang bisa kirim pesan ya?" Tapi tak semua tertawa. Sebagian mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Pak Idi. Tatapannya lebih dalam. Langkahnya lebih mantap. Dan ucapannya, seaneh apapun, selalu meninggalkan jejak di pikiran. Hari itu, Pak Idi pergi ke utara, ke arah gunung. Sendirian. Sahal diam-diam mengikutinya dari jauh. Ia penasaran kemana Mbah Pak Idi pergi hampir setiap minggu belakangan ini. Bocah itu berjalan menembus ilalang, menahan panas yang menggigit kulit, hingga kakinya menginjak tanah yang lebih keras dan gelap. Tanah kaki gunung.
Dari balik semak, Sahal melihat Pak Idi berdiri di depan batu besar yang miring seperti pintu raksasa. Pak Idi menunduk, lalu berbicara. Tapi bukan kepada Sahal. Bukan pula kepada dirinya sendiri. Sudah waktunya engkau dibuka. Tapi bukan dengan kekerasan. Bukan dengan mesin. Hanya dengan izin, katanya lirih. Lalu keheningan. Tak ada yang terjadi. Batu tetap diam. Gunung tetap diam. Angin berhenti sejenak, seolah ikut menunggu. Sahal yang menyaksikan dari kejauhan menggigil. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ada sesuatu dalam diam itu. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Seperti sedang melihat sesuatu yang sangat besar, sedang bersiap untuk bangun. Sahal bersembunyi di balik batu kecil, tubuhnya gemetar meski tak tahu mengapa. Ia belum sepenuhnya paham apa yang dilakukan Mbah Pak Idi, tapi matanya tidak berbohong. Ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Mbah Pak Idi masih berdiri di depan batu besar itu. Ia meletakkan tangannya perlahan di permukaan batu, lalu bersujud. Diam. Hening. Lalu perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam. Kalau kau masih menolak bangun, aku akan datang lagi besok. Dan lusa. Dan sampai waktumu tiba. Ucapnya pelan, penuh keyakinan. Sahal ingin bertanya, ingin menyapa, tapi kakinya seperti terpaku. Ia hanya bisa melihat lelaki tua itu membalikkan badan dan mulai berjalan menuruni lereng, meninggalkan batu besar yang kini tampak seperti penjaga gerbang dunia lain. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Idi tak berkata-kata. Namun langkahnya ringan, seolah beban desa tak menempel di pundaknya. Di sisi lain, Sahal yang menyusul dari kejauhan masih membawa tanda tanya besar di dadanya. Sesampainya di desa, kabar buruk menyambut mereka. Warga berkerumun di balai desa. Beberapa membawa jeriken kosong, sebagian membawa ember pecah. Wajah mereka kusam, mata mereka lesu. Bu Lastri berdiri di tengah kerumunan dengan suara gemetar. Sumur terakhir di dekat kebun pisang, kering. Total. Tak ada suara. Bahkan anak-anak pun diam. Hanya suara dedaunan kering yang berjatuhan. Kepala desa pun akhirnya angkat suara. Besok kita akan bawa warga ke desa seberang. Di sana masih ada air. Kita tidak bisa menunggu hujan yang tidak pasti. Desa gemuruh. Sebagian setuju. Sebagian ragu. Tapi satu suara tiba-tiba terdengar berbeda. Kalau kita pergi sekarang, berarti kita menyerah sebelum mencoba, kata suara itu. Semua menoleh. Mbah Pak Idi berdiri di tepi kerumunan, wajahnya tenang. Kepala desa mendekat. Mbah, semua sumur kering. Ternak mati. Air tak lagi ada. Apa yang harus kami coba? Pak Idi memandang ke arah utara. Kita belum membangunkan gunung itu. Beberapa warga mulai kesal. Ada yang menggeleng. Ada yang memutar mata. Tapi Sahal, untuk pertama kalinya, melangkah ke depan. Bocah kecil itu berdiri di sisi Pak Idi dan berkata dengan suara bergetar, "Aku melihatnya. Gunung itu seperti sedang tidur." Tapi Mbah Pak Idi benar.
seperti ada yang menunggu untuk dibuka. Keheningan menjalar. Kata-kata anak kecil itu menabrak keraguan orang dewasa. Pak Idi menatap mata semua orang dan mengucapkan kalimat yang akan diingat seumur hidup mereka. Kalau kalian tidak percaya, biarlah aku yang mencoba sendiri. Tapi jangan pernah bilang bahwa tidak ada harapan. Kalimat itu meluncur dari mulut Mbah Pak Idi seperti petir yang membelah langit tenang. Sunyi menyelimuti balai desa. Bahkan anak-anak kecil pun tak bergerak. Mereka tak tahu mengapa hati mereka tercekat. Tapi kata-kata itu terasa seperti janji dari langit yang belum datang. Kepala desa menarik napas panjang. Mbah Pak Idi, kami tahu sampean orang baik. Tapi gunung itu bukan main-main. Jalan ke sana berat, dan belum tentu ada air. Jangan korbankan diri sendiri hanya karena keyakinan yang tak pasti. Pak Idi tersenyum kecil. Kalau keyakinan harus menunggu kepastian, maka tak ada satupun keajaiban di dunia ini. Ucapan itu membuat beberapa warga mengangguk pelan. Namun tak semua percaya. Sebagian masih melihat Pak Idi sebagai lelaki tua aneh yang bicara dengan batu dan berdoa pada gunung. Namun malam itu, satu keputusan penting diambil. Pak Idi diizinkan mencoba, tapi tidak dibantu siapapun. Kalau gagal, jangan salahkan siapa-siapa, kata kepala desa tegas. Kami akan tetap bersiap pindah. Hari-hari berikutnya, Pak Idi mulai mondar-mandir ke arah utara, membawa cangkul tua, seutas tali, dan sesekali, sebatang bambu. Anak-anak yang dulu sering mendengarkan dongengnya kini melihat langsung sang pendongeng menggali tanah keras di lereng gunung, sendirian. Tangan tuanya gemetar, tapi tak berhenti. Peluhnya membasahi baju, tapi wajahnya tetap teduh. Sahal masih setia mengintip dari kejauhan. Ia tahu Mbah Pak Idi bukan orang biasa. Tapi di balik rasa kagum, tumbuh pula rasa khawatir. Bagaimana jika gunung benar-benar tak mau memberi? Di malam ketiga, Sahal tak tahan. Ia datang diam-diam ke gubuk Pak Idi. "Mbah," katanya lirih sambil membawa kendi kecil, "aku bawa air untuk Mbah minum." Pak Idi menerima kendi itu sambil mengelus kepala bocah itu. "Kau tahu, Sahal, air yang kamu bawa ini lebih berharga dari semua emas di pasar." Sahal tersenyum kecil, lalu bertanya, "Mbah yakin bisa nemu air di balik gunung itu?" Pak Idi menatapnya lama. Air itu seperti cahaya. Ia selalu datang pada yang sabar, bukan yang kuat. Malam itu, hujan tak turun. Tapi suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Esok harinya, retakan kecil muncul di tanah tempat Pak Idi menggali. Hanya sebesar jari telunjuk. Tapi dari dalamnya, keluar aroma lembab yang berbeda dari tanah lain. Seperti tanah yang pernah bertemu mata air. Pak Idi menunduk, mengelus tanah retak itu perlahan. Jemarinya gemetar, tapi bukan karena lelah, melainkan karena harapan yang mulai berdenyut nyata. Ia mendekatkan telinganya ke celah itu. Sunyi. Namun dari dalam keheningan, ada suara samar, seperti aliran yang sangat jauh, sangat halus, sangat pelan. "Engkau masih hidup," bisik Pak Idi, matanya berkaca-kaca. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu,
Langkah Pak Idi lebih cepat dari biasanya. Cangkulnya menari di atas tanah keras, membentuk alur dan lekukan. Ia seperti sedang berbicara dengan bumi, dan bumi, perlahan, mulai menjawab. Tapi seperti segala niat baik yang diuji, berita baik itu tak langsung menyebar. Beberapa warga masih mencibir. "Retakan kecil bukan mata air," kata mereka. "Kemarau masih panjang. Jangan berharap keajaiban dari orang tua yang bicara sama batu," ujar yang lain. Namun Sahal, bocah kecil yang percaya sejak awal, datang membawa kabar. "Ibu bilang, sumur di dekat ladang sudah berlendir. Tanda air tanahnya mulai bergerak," katanya dengan mata berbinar. Pak Idi mengangguk. Itu artinya aliran mulai merambat. Tapi Pak Idi tahu, ini belum akhir. Retakan kecil hanyalah permulaan. Untuk menghidupkan aliran yang terkunci selama puluhan tahun, dibutuhkan lebih dari sekadar menggali. Dibutuhkan keyakinan yang tak goyah, meski diludahi keraguan dari segala arah. Malam keempat, Pak Idi tak kembali ke rumah. Ia bermalam di tepi retakan itu, menyalakan api kecil, dan membaca doa-doa lama yang hanya dikenal oleh lidah-lidah orang sabar. Dan saat bintang paling terang muncul di atas langit, retakan itu berbunyi. Seperti ada sesuatu dari dalam bumi yang mulai menggeliat, seperti bayi yang bangun dari tidur panjangnya. Pak Idi menutup matanya. "Besok, aku akan membuka tubuhmu. Tapi kau harus bersedia mengalir. Bukan untukku, tapi untuk mereka yang kehilangan harapan." Kalimat itu diucapkan Embah Pak Idi dengan lirih. Namun getarnya terasa sampai ke dasar bumi. Ia tahu jika air itu mengalir, maka bukan hanya tanah yang akan hidup kembali, tapi juga jiwa-jiwa yang selama ini tenggelam dalam keputusasaan. Pagi harinya, cahaya matahari menyentuh retakan kecil itu. Dan dari sana, setitik air muncul. Hanya sebesar embun pagi, tapi cukup untuk membuat dada Pak Idi terasa sesak oleh haru. Ia bersujud, tak berkata-kata. Hanya air mata yang mengalir lebih dulu daripada air tanah. Namun saat harapan mulai tumbuh, bahaya diam-diam bergerak dari arah lain. Dari balik bukit barat, seorang lelaki asing turun dengan rombongan. Pakaiannya necis, mobilnya mengkilap. Ia memperkenalkan diri sebagai Tuan Dharma, perwakilan dari sebuah perusahaan tambang yang telah lama mengincar kawasan perbukitan desa Kembang Pasir. Daerah ini sebenarnya punya potensi besar. Sayang, tidak dimanfaatkan, katanya sambil tersenyum di hadapan kepala desa. "Potensi apa maksud Bapak?" tanya kepala desa, waspada. "Batu mineral. Tanah liat kualitas ekspor. Bahkan jalur sumber air bawah tanah. Kami bisa bantu gali dan kelola, tentu dengan kompensasi besar untuk desa." Beberapa warga langsung tergoda. Mereka melihat angka yang besar, janji yang gemilang. Tapi satu orang berdiri dan menggeleng. "Embah Pak Idi," ujar Tuan Dharma, "saya dengar sampean menggali air. Tapi maaf, metode sampean itu terlalu kuno. Kami punya alat berat, tenaga profesional. Kalau sampean beri izin ke kami, air itu bisa keluar dalam waktu 3 hari. Pak Idi diam. Lalu hanya menjawab dengan satu kalimat.
Air bukan benda mati yang bisa dipaksa keluar. Ia makhluk halus yang hanya datang pada yang tulus. Tuan Dharma tertawa kecil. Luar biasa. Filosofis sekali. Tapi maaf, dunia hari ini tidak bergerak dengan filosofi, Mbah. Dunia bergerak dengan efisiensi. Hari itu, perpecahan mulai terasa. Sebagian warga mulai berpihak pada tawaran Tuan Dharma. Mereka lelah menunggu, lelah berharap. Sementara Pak Idi, yang hanya bersenjatakan cangkul dan doa, mulai dianggap penghalang. Namun di malam hari, ketika semua tertidur, air di celah tanah kecil itu mengalir sedikit lebih deras. Masih setipis benang, tapi kini terdengar bunyinya, titik, titik, titik. Seperti detak jantung bumi yang mulai bangkit. Dan hanya Sahal yang menyaksikannya, dari balik pohon, dengan mata membelalak. Sahal tak percaya. Suara titik, titik, titik. Dari celah tanah itu bukan lagi sekadar tetesan. Ia seperti detak jantung, pelan tapi konsisten, lambat namun terus bergerak. Bumi yang selama ini kering dan membisu, kini mulai bersuara. Airnya hidup, bisik Sahal, matanya berkaca-kaca. Ia berlari menuruni lereng, ingin memberitahu semua orang. Tapi di tengah jalan, langkahnya terhenti. Ia melihat sekelompok pria berbaju hitam. Bukan warga desa, bukan pekerja kebun. Mereka membawa alat survei, peta, dan beberapa tongkat semprot. Mereka menandai pohon-pohon besar dengan simbol merah. Tanda-tanda penguasaan lahan. Sahal mengintip dari balik semak, menahan napas. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara pelan namun tegas. Kita mulai dari sektor utara. Kalau bisa, bersihkan area itu sebelum malam. Sektor utara. Tempat Mbah Pak Idi menggali. Sahal berlari, lebih cepat dari sebelumnya. Di sisi lain, Mbah Pak Idi yang sedang duduk bersila di dekat retakan air itu, tiba-tiba membuka mata. Helaan napasnya berat, seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat. Ia berdiri perlahan, lalu berkata lirih, "Setiap air suci selalu dibenci oleh yang haus kekuasaan." Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kecil. Sahal muncul dari balik semak-semak, napasnya tersengal. "Mbah, mereka mau bersihkan tempat ini. Mereka tandai pohon-pohon besar. Mereka bilang, mulai malam ini." Pak Idi terdiam. Pandangannya menatap langit yang mulai memerah oleh matahari senja. "Kalau begitu malam ini, kita harus bersiap menyambut badai," ucapnya tenang. Dan malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup kencang dari arah bukit, membawa aroma tanah yang belum terusik selama puluhan tahun. Para pekerja perusahaan tambang mulai mendekat, membawa alat berat dan lampu sorot. Tapi saat mereka sampai di dekat titik yang digali Pak Idi, tiba-tiba mesin mereka mati satu persatu. Lampu sorot meredup. Kompas berputar tak tentu arah. "Mati semua?" tanya salah satu teknisi. "Ini nggak masuk akal. Seolah ada sesuatu yang menolak kita," jawab yang lain. Dari kegelapan hutan, terdengar suara burung malam yang tak biasa. Udara menjadi dingin. Dan di tengah semua kekacauan itu, hanya satu suara yang tetap terdengar.
Titik, titik, titik. Tetesan air dari celah bumi, kini mengalir semakin deras. Seolah menantang siapapun yang berani menghalangi kelahirannya kembali. Dan di bawah sinar rembulan yang pucat, Mbah Paidi berdiri tegak, dengan sebatang tongkat tua di tangan. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang menggali air, tapi menggali keberanian seluruh desa. Ketika niat baik mulai dianggap ancaman, dan suara kebenaran dibungkam oleh suara uang, pagi harinya, suasana desa berubah drastis. Poster-poster bertuliskan investasi untuk masa depan menempel di dinding balai desa. Truk-truk tambang mulai lalu lalang. Dan yang lebih mengejutkan, Kepala Desa mengumumkan bahwa wilayah Bukit Utara akan segera dibuka demi proyek percepatan pembangunan sumber air. Ini untuk kesejahteraan kita semua, katanya lantang. Perusahaan punya teknologi. Mereka bisa alirkan air lebih cepat daripada metode kuno Mbah Paidi. Sebagian warga bersorak. Tapi sebagian lagi hanya diam. Mereka tak ingin menentang, tapi hati kecil mereka gelisah. Terlalu cepat. Terlalu mencurigakan. Paidi hanya mendengar kabar itu dari Sahal yang kini setiap hari mengantar makanan untuknya ke lereng bukit. Wajah Paidi tetap tenang. Tapi kali ini, ada rona sendu yang tak bisa disembunyikan. Mbah, mereka sudah pasang alat-alat. Mesin besar. Tiap malam dijaga, kata Sahal cemas. Paidi menatap ke langit. Awan mulai menebal. Angin berhembus dari arah selatan. Ia tahu, waktu yang dijanjikan bumi sudah dekat. Sahal, katanya perlahan, air itu akan keluar, tapi tidak bisa bersama ketamakan. Jika dipaksa, ia akan menghilang lagi. Sahal mengerutkan dahi. Tapi Mbah, mereka akan anggap Mbah penghalang. Bisa-bisa Mbah diusir. Paidi tersenyum kecil. Kalau orang yang menjaga air dianggap penghalang, maka desa ini sedang haus. Bukan hanya pada air, tapi juga pada nurani. Sementara itu, di kantor proyek, Tuan Dharma sedang berbicara dengan kepala desa secara tertutup. Pak Lurah, kami sudah kasih bantuan pembangunan jalan, genset, bahkan janji sumur bor. Tapi kenapa orang-orang masih datang ke tempat Paidi? Ini bisa jadi presiden buruk. Kepala desa tampak ragu. Saya sudah larang, tapi entah kenapa, anak-anak ibu-ibu beberapa malah ikut nimbrung ke sana. Mereka percaya air itu muncul karena doa. Tuan Dharma menghela napas panjang. Kalau begitu, besok pagi, kita buat warga tak percaya lagi. Bagaimana caranya? Tuan Dharma menatap tajam. Kita kubur celah air itu. Secara diam-diam. Dengan batu dan semen. Dan malam itu, ketika langit sedang pekat, dan suara tetesan air makin deras. 3 pria bertopeng naik ke bukit dengan membawa sekop, batu besar, dan ember berisi semen. Namun yang tidak mereka tahu, dari balik semak, sepasang mata kecil mengintai dengan gemetar, Sahal. Ia menggigil di balik semak, menahan napas, menahan tangis. Di depannya, 3 pria bertopeng mulai mengaduk semen. Bau tajam bahan bangunan itu bercampur dengan hawa lembab yang naik dari tanah basah. Bau kehidupan yang hendak dikubur hidup-hidup. Cepat!
bisik salah satu pria. Sebelum ada yang lihat, mereka mulai menumpahkan adukan ke dalam celah air. Celah suci yang selama ini dijaga Mbah Paidi dengan nyawa dan doa. Sahal menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin teriak, ingin lari, ingin memanggil Mbah Paidi. Tapi langkahnya terkunci oleh rasa takut. Lalu, air itu memercik. Tiba-tiba, dari sela retakan yang belum tertutup penuh, semburan air kecil menyembur mengenai wajah salah satu pria. Panas. Tapi bukan panas biasa. Seperti bara yang menusuk kulit. Ia menjerit, melempar embernya. Panas! Airnya panas. Dua orang lainnya panik. Tapi anehnya, tanah di sekitar mereka ikut bergetar. Gemuruh kecil seperti suara rintihan bumi terdengar dari dalam perut bukit. Ada apa ini? Tak ada yang menjawab. Dalam sekejap, ketiga pria itu lari terbirit-birit, meninggalkan alat dan adukan semen yang belum sempat menutupi retakan seluruhnya. Sahal masih di tempat, masih menggigil. Tapi kini ia tahu, ia harus lakukan sesuatu. Setelah memastikan para pria bertopeng benar-benar pergi, Sahal keluar dari persembunyian dan merangkak menuju celah air. Ia melihatnya. Air masih mengalir, walau lambat, tapi cukup untuk membuat hatinya percaya bahwa harapan belum mati. Ia menyingkirkan batu-batu yang tadi dijatuhkan. Dengan tangan kecilnya, ia mengais adukan semen yang mulai mengeras. "Jangan mati, ya jangan mati," bisiknya lirih. Dan di tengah malam itu, seorang bocah berjuang sendirian, menyelamatkan mata air desa, sementara orang dewasa sibuk menjual harapan demi rupiah. Esok paginya, Mbah Paidi tiba di lokasi dan tertegun melihat jejak kaki, batu berserakan, dan Sahal tertidur di tepi retakan dengan tubuh penuh lumpur. Tangannya masih menggenggam kerikil basah. Paidi tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, lalu menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ada satu kebenaran yang kini ia yakini sepenuhnya. Air tidak akan pernah mengalir pada yang kuat, tapi kepada yang ikhlas menjaga. Kata-kata itu hanya bergema di dada Mbah Paidi saat ia memandangi wajah Sahal yang tertidur lelah. Udara pagi di atas bukit masih dingin, tapi hati Paidi terasa hangat. Bukan karena sinar matahari, tapi karena sebuah keikhlasan kecil telah menahan kematian harapan. Sahal terbangun perlahan. Matanya membuka pelan, lalu melihat wajah Paidi. "Mbah," bisiknya, "airnya masih hidup." Paidi mengangguk sambil tersenyum. Ia mengusap kepala bocah itu dan berkata, "Kamu yang menjaganya tadi malam. Kamu yang menyelamatkan desa ini." Tapi tak lama, dari kejauhan terdengar bunyi mesin berat. Truk dan alat pengeruk milik perusahaan kembali datang, kali ini dengan jumlah lebih banyak. Warga berbondong-bondong mengikuti dari belakang, ingin tahu apa yang akan terjadi. Tuan Dharma berdiri di depan semua orang, membawa mikrofon dan pengeras suara. "Warga desa Kembang Pasir, proyek air bersih akan dimulai hari ini. Kita akan bor tanah lebih dalam dan cepat. Tidak perlu menunggu air dari retakan kecil yang tak pasti." Beberapa warga bertepuk tangan. Tapi sebagian lain menoleh pada Mbah Paidi dan Sahal yang berdiri di bukit. "Diam-diam,
mereka mulai ragu. Tiba-tiba, kepala desa maju dan mengumumkan, "Kami telah memutuskan untuk menutup area penggalian milik Mbah Paidi. Lokasi itu kini menjadi kawasan proyek resmi. Dilarang ada aktivitas di sana." Paidi melangkah maju. Ia berdiri tegak, tanpa marah, tanpa suara tinggi. Hanya dengan satu tatapan yang membuat waktu seolah berhenti. "Jika kalian percaya pada mesin, gali. Tapi jangan kubur doa orang-orang yang selama ini berlutut demi setetes air." Warga mulai gelisah. Beberapa bisik-bisik. Anak-anak menarik-narik baju ibunya, menunjuk ke arah Paidi. Lalu seorang ibu maju ke depan. Ia membawa botol kecil berisi air bening. "Air ini dari celah tanah Mbah Paidi. Semalam, anak saya demam tinggi. Saya beri setetes air ini, paginya sembuh. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya tahu, ini bukan air biasa." Tuan Dharma mulai kehilangan kendali. "Itu hanya sugesti. Jangan biarkan kepercayaan mengalahkan ilmu pengetahuan." Namun tepat saat itu, terdengar suara dari pengeras suara salah satu truk. "Air di bawah titik pengeboran perusahaan telah menghilang, Pak." Semua orang diam. "Sensor kami tak mendeteksi aliran apapun lagi. Sumur cadangan juga kosong." Tuan Dharma panik. "Cek ulang." Namun di bukit tempat Paidi berdiri, retakan tanah semakin melebar, dan airnya mengalir lebih deras dari sebelumnya. Suaranya jernih, memantul dari batu ke batu seperti nyanyian alam yang akhirnya dibebaskan. Warga mulai bergerak ke arah Paidi. Satu demi satu. Tanpa perintah. Tanpa aba-aba. Mereka datang, bukan untuk meminta, tapi untuk menyaksikan. Untuk memilih sisi air yang jujur. Dan ketika air itu akhirnya membentuk aliran kecil yang merambat ke bawah desa, semua orang tahu. Apa yang tak bisa dibeli dengan uang, bisa datang melalui hati yang bersih. Tapi justru karena itulah, wajah-wajah yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramah, mulai menampakkan topeng aslinya. Keesokan harinya, kepala desa memanggil Mbah Paidi ke balai desa. Bukan dengan hormat, melainkan lewat surat resmi yang ditandatangani dan dicap seperti layaknya panggilan untuk terdakwa. Paidi datang sendiri, dengan sarung lusuh dan tongkat kayu yang ia pakai turun naik bukit. Di sana, ia sudah ditunggu kepala desa, Tuan Dharma, serta dua orang aparat berseragam yang memasang raut kaku. "Pak Paidi," kata kepala desa, suara dingin. "Kami minta Anda menghentikan semua aktivitas di bukit. Lokasi itu belum terdaftar sebagai sumber air resmi. Belum ada izin lingkungan. Anda melanggar prosedur negara." Paidi menatap mereka satu persatu. "Tenang. Tak membela diri, tak menyela." Tuan Dharma menambahkan, "Kami juga mendapat laporan bahwa warga mulai menimbun air dari bukit dan menjualnya. Ini bisa jadi penyalahgunaan sumber daya." Paidi menggeleng pelan. "Saya tidak pernah suruh mereka menjual. Air itu sejak awal saya niatkan untuk siapapun yang butuh. Tidak lebih." "Kalau begitu," potong kepala desa, "berhentilah menjadi pusat perhatian. Desa ini butuh keteraturan,
bukan keyakinan buta. Sunyi. Namun dalam diam itu, Sahal tiba-tiba muncul di pintu balai desa. Ia datang bersama beberapa ibu dan bapak dari kampung, membawa botol-botol kecil berisi air. Menenteng sehelai kain putih bertuliskan, "Kami hanya ingin air yang tak dibeli." Warga mulai berbaris di depan balai desa. Tidak berteriak, tidak membuat gaduh, hanya berdiri. Diam. Tapi diam yang sangat keras hingga mengguncang wibawa siapapun yang memandang. Tuan Dharma melangkah mundur. Ini agitasi. Ini provokasi. Pak Idi berdiri perlahan. Ia menatap mereka semua dengan mata yang berkaca. "Saya tidak ingin jadi pahlawan," ucapnya lembut. "Saya hanya tak ingin desa ini kehilangan akarnya demi gedung tinggi yang tak bisa diminum." Para aparat mulai gelisah. Tapi mereka pun tak sanggup mengusir kerumunan yang begitu tenang namun kokoh. Dan hari itu, sebuah suara kecil bergetar dari dalam hati orang-orang yang hadir. Mungkin yang mereka lawan bukan hanya sistem, tapi keserakahan yang selama ini disimpan rapat dalam diam. Tapi keserakahan, ketika terusik, akan menumpahkan racunnya dengan cara paling licik. Keesokan harinya, sebelum ayam jantan sempat berkokok, kabar mengejutkan menyebar cepat ke seantero desa. Pak Idi dituduh menggunakan air dari bukit untuk ritual pemujaan, menyembunyikan emas di dalam tanah, dan memperdaya anak kecil sebagai pengikutnya. Sahal, yang baru saja bangun dari tidur, ditarik ibunya keluar rumah oleh tetangga. "Jangan dekat-dekat Mbah Pak Idi dulu, Le," bisik mereka. "Katanya, dia punya niat buruk." Ibu-ibu bergosip di warung. Bapak-bapak berbisik di ladang. Bahkan anak-anak yang kemarin mengelilingi Pak Idi kini menjauh perlahan, menatap heran dan takut. Sumber kabar itu tidak jelas. Tapi namanya kabar yang dihembuskan dari atas meja kekuasaan, tak butuh bukti untuk dipercaya. Pak Idi tetap tenang. Tapi wajahnya semakin tirus. Ia duduk di serambi musola tua yang dibangunnya sendiri, memandangi genting bocor yang menetes pelan, seperti air mata dari langit yang tahu kebenaran. Sahal datang diam-diam, duduk di samping Pak Idi. "Embah, mereka bilang Embah nyembunyiin emas di tanah," kata bocah itu lirih. "Emasnya di mana?" Pak Idi tersenyum pelan. Ia menggenggam tangan Sahal, lalu menunjuk ke arah bukit. "Kalau kamu bisa lihat air yang terus mengalir meski diinjak, itulah emas. Tapi hanya hati bersih yang bisa melihatnya." Sahal mengangguk, tapi air matanya tumpah. "Aku percaya Mbah. Tapi kenapa orang lain enggak?" Pak Idi menunduk, memandang tanah di bawah kakinya. Karena kebenaran kadang terlalu sunyi untuk didengar, dan fitnah terlalu nyaring untuk diabaikan. Hari itu, Pak Idi tak keluar rumah. Ia tahu ini bukan saatnya membantah. Karena membantah hanya akan membuat kebenaran tenggelam lebih dalam. Namun malam harinya, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Idi. Bukan warga, bukan wartawan, bukan pejabat, melainkan seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya tak dikenal siapapun di desa. Matanya dalam. Suaranya pelan, tapi sekali bicara,
Udara seolah berhenti bergerak. "Waktumu tak banyak, Pak Idi," katanya. "Air yang kau jaga akan diuji. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh langit sendiri. Jika hatimu gentar, semua akan kering kembali." Pak Idi terdiam. Dan malam itu, langit di atas desa Kembang Pasir mendung pekat, tanpa hujan. Seolah awan pun sedang menahan napas, menunggu keputusan dari bumi. Namun keputusan yang tiba keesokan paginya bukan datang dari bumi, dan jelas bukan dari langit sejati, melainkan dari kantor kabupaten, dibungkus amplop coklat berstempel merah. Pembongkaran resmi dalam 7 hari. Kawasan tidak layak huni akan diganti menjadi zona komersial industri air minum. Surat itu ditempelkan di batang pohon besar dekat balai desa, disaksikan puluhan warga yang hanya bisa terdiam. Tak ada musyawarah. Tak ada pemberitahuan lebih dulu. Embah Pak Idi berdiri di antara mereka. Tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Tapi bola matanya menatap surat itu lama, sangat lama, seakan sedang membaca maksud tersembunyi di balik huruf-hurufnya. Tuan Dharma tersenyum puas dari kejauhan. Kepala desa tampak gelisah tapi bungkam, seolah hatinya masih tersandera janji-janji yang tak pernah ditulis. "Ini keputusan dari atas," kata seorang petugas berseragam. "Tak bisa ditawar. Bukit itu bukan wilayah suci. Itu aset negara." Beberapa warga mulai panik. Rumah mereka berdiri di kaki bukit. Jika area itu dijadikan zona industri, seluruh dusun akan digusur. Sahal berlari ke rumah Pak Idi dengan napas tersengal. "Amba! Mereka mau gusur semua, bahkan rumah Pak Karyo, rumah Burini, musola, semuanya." Pak Idi duduk di bangku bambu tua. Perlahan, ia mengeluarkan selembar kain putih yang dilipat rapi dari dalam lemari kecil. Di kain itu terjahit ratusan huruf kecil, nyaris tak terbaca. Itu adalah ijazah doa dari gurunya dulu, yang hanya ia buka saat bumi seolah tak lagi punya telinga. "Kalau mereka tak mau mendengar suara rakyat," ujar Pak Idi, "mungkin mereka akan mendengar suara langit, yang tak pernah didikte siapapun." Sahal menatap kain itu dengan heran. "Apa Mbah mau melawan mereka?" Pak Idi tersenyum pelan. "Bukan melawan, tapi menyadarkan bahwa tanah ini bukan cuma punya manusia. Ia milik angin, akar, dan doa-doa yang tertanam jauh sebelum kantor-kantor dibangun." Malam itu, Pak Idi berjalan sendirian ke bukit. Ia tak membawa lampu, hanya tongkat dan kain putihnya. Di bawah pohon tua, ia duduk bersila. Menunduk. Diam. Dan dari keheningan itu, suara air mengalir terdengar lebih keras. Seolah alam sedang menyampaikan sesuatu. Bukan Pak Idi yang akan bicara, tapi bumi sendiri. Dan bumi, bila sudah terluka, bisa menangis dengan cara yang tak bisa dibantah siapapun. Dan malam itu, bumi benar-benar menangis. Tapi bukan lewat gempa, bukan lewat longsor, melainkan lewat mimpi. Aneh. Satu demi satu warga bangun dengan keringat dingin di pelipis. Nafas mereka memburu. Beberapa langsung memeluk anaknya. Yang lain diam saja, menatap kosong ke arah dinding bambu rumah mereka yang bergetar halus.
Semua mimpi itu serupa. Dalam mimpi, mereka berjalan di antara ladang yang kering. Tak ada tanaman. Tak ada suara. Hanya langkah sendiri yang terdengar berat. Di ujung ladang, berdiri seekor ular putih besar, membelit sumur tua. Dari mulut ular, keluar suara perempuan renta, gemetar namun jelas. Air adalah napas terakhir bumi. Jika kau keringkan, maka langit pun akan menutup matanya. Setelah itu, mereka semua terbangun. Pada jam yang sama, pukul 2:11 dini hari. Keesokan paginya, warga berkumpul di halaman mushola. Tidak ada yang menyuruh. Mereka datang sendiri, membawa cerita yang nyaris sama. Bu Rini menangis sambil menggenggam tangan suaminya. Ular putih itu, aku melihatnya juga, Pak. Ia bilang tanah ini sedang menahan isinya agar tidak meledak. Pak Karyo yang dikenal paling rasional hanya bisa duduk diam. Wajahnya pucat. Aku juga mimpi hal yang sama. Tapi, kenapa bisa semua orang? Mbah Paidi akhirnya keluar dari dalam mushola. Ia mengenakan jubah putih yang sudah lama tidak dipakainya. Di tangannya, masih tergenggam kain ijazah yang semalam dibacanya. Sahabat-sahabatku, ucapnya pelan, namun terdengar jelas oleh semua. Apa yang kalian lihat bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan, agar kita tidak memotong urat nadi tempat kita berdiri. Tiba-tiba dari kejauhan, suara knalpot truk terdengar. Debu mengepul. Sebuah truk survei proyek dari kabupaten datang, disertai 3 petugas dan 2 pria asing berbaju rapi, membawa peta dan tiang pengukur tanah. Maaf, Pak, kata salah satu warga mendekat mereka. Kami sedang musyawarah soal ini semua. Tapi salah satu pria berjas itu hanya tersenyum datar. Kami tidak tertarik dengan mimpi. Kami bekerja dengan data dan rencana. Mohon minggir, ini prosedur. Mbah Paidi maju perlahan. Kalau kalian tidak percaya mimpi kami, katanya, mata menatap tajam, maka jangan kaget kalau nanti kalian akan masuk ke dalamnya. Langit di atas bukit tiba-tiba bergemuruh. Meski tak ada awan hujan. Petir menyambar di balik gunung. Padahal ini masih musim kemarau. Para petugas menatap langit, gelisah. Mereka mulai memasang patok-patok kayu. Dan saat itu juga, mata air pertama, yang selama ini mengalir deras dari sela batu, tiba-tiba berhenti. Tidak menetes. Tidak merembes. Hening. Seperti ditutup oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan memang, tak ada tangan yang menutupnya. Tak ada batu yang jatuh. Tapi sumber mata air utama itu kini hanya menyisakan liang kecil yang gelap, kering, dan dingin. Desa pun gempar. Anak-anak mulai kehausan. Jerigen kosong berderet di depan rumah warga. Sumur-sumur cadangan ikut surut. Air sungai pun berubah keruh, seperti ikut bersedih. Di tengah kepanikan itu, Mbah Paidi naik ke atas tangga mushola dan menyerukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan siapapun. Mulai malam ini, kita semua akan berpuasa air selama 3 hari. Warga saling pandang. Beberapa mengira Mbah Paidi bercanda. Tapi sorot matanya tajam, suara hatinya teguh. Ia tak memberi pilihan, hanya ajakan.
Loh, Mbah, air saja nggak ada, kok malah disuruh puasa air? Tanya Pak Karyo dengan nada getir. Pak Idi tersenyum kecil. Justru karena itulah, bumi ini bukan sekadar tanah dan batu. Ia punya hati. Dan mungkin, kita telah membuatnya terlalu lelah. Ia menjelaskan, puasa air bukan berarti tak boleh minum sama sekali, tapi hanya satu tegukan setiap kali adzan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelaraskan kembali tubuh manusia dengan detak tanah yang kini retak. Ini bukan soal bertahan hidup, lanjutnya. Ini soal menundukkan ego dan memberi ruang pada yang tak terlihat. Meskipun ragu, satu persatu warga menunduk. Mereka tahu tak ada pilihan lain. Dan mereka juga tahu sejak awal, di balik semua keanehan ini, ada sesuatu yang lebih besar dari manusia yang sedang bicara. Malam itu, desa terasa hening. Tak ada yang menimba air. Tak ada yang mencuci piring. Bahkan suara jangkrik seperti ikut berpuasa. Anak-anak tidur lebih cepat, tak ingin merasakan haus yang menyiksa terlalu lama. Sahal duduk di samping Pak Idi yang sedang memandangi bukit dari kejauhan. "Mbah," katanya pelan, "kalau bumi ini punya hati, apa dia bisa marah?" Pak Idi tak langsung menjawab. Ia menatap langit, lalu menutup mata sebentar. Bumi tak pernah marah, Sahal. Ia hanya minta didengarkan. Dan bila terlalu lama diabaikan, ia akan berbicara dengan caranya sendiri. Di kejauhan, di balik perbukitan gelap itu, cahaya redup muncul sekejap. Bukan dari matahari, bukan dari api. Tapi dari lubang tanah kecil yang tak sengaja dibuka oleh seekor luwak. Dan di bawahnya, ada sesuatu yang mulai berdenyut. Seperti napas tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Sahal adalah orang pertama yang menyadarinya. Saat ia mendekat ke tempat cahaya redup itu muncul, tanah di sekitarnya terasa hangat. Aneh. Karena seluruh desa sedang dilanda kemarau kering. Ia jongkok, membersihkan daun-daun kering dan pecahan batu kecil di sekitar lubang yang tadi dibuka luak. Ketika ia menyentuh tanahnya, denyutan itu terasa lebih jelas. Seperti detak jantung yang tersembunyi di balik dinding bumi. "Mbah, ke sini!" serunya. Tak butuh waktu lama bagi Mbah Pak Idi dan beberapa warga lain untuk datang. Mereka melihat Sahal berdiri di tepi sebuah lubang sempit yang seolah tidak berujung. Udara dari dalamnya terasa sejuk. Berbeda sekali dengan udara desa yang menyengat. Pak Idi memejamkan mata sejenak. Lalu berkata, "Ini bukan lubang sembarangan. Ini adalah jalan masuk." "Jalan masuk kemana, Mbah?" tanya Bu Rini dengan suara bergetar. Pak Idi membuka matanya perlahan. "Ke dalam perut bukit. Tempat leluhur kita dahulu menyembunyikan jantung air. Sebelum manusia mulai mengeringkan segalanya dengan keserakahan." Ia lalu meminta 5 orang yang paling tenang dan berhati bersih untuk ikut masuk bersamanya. Bukan berdasarkan usia atau kekuatan fisik, tapi berdasarkan ketulusan. Terpilihlah Sahal, Pak Karyo, Bu Rini, seorang remaja tunawicara bernama Luluk, dan seorang nenek tua yang jarang bicara namun rajin membersihkan musola, Makti. Dengan membawa lampu minyak kecil dan doa-doa dari warga,
Mereka masuk satu persatu ke lorong yang terasa seperti rahim bumi itu. Di dinding-dindingnya, terukir simbol-simbol kuno yang tak dikenali. Namun entah mengapa, terasa akrab di hati. Makin dalam mereka melangkah, makin jelas terdengar suara air menetes. Bukan air biasa, melainkan air yang menyanyikan sesuatu. Seperti nyanyian ibu menidurkan anaknya. Dan ketika mereka tiba di sebuah ruangan batu berbentuk bulat, Pak Idi berhenti. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah batu hitam raksasa berbentuk setengah bola, mengambang di atas air bening yang tak pernah kering. Batu itu berdenyut. Sangat pelan, namun nyata. Ini, kata Pak Idi dengan mata berkaca-kaca, adalah hati air. Leluhur kita menyebutnya pusar banyu, titik pusat yang mengatur aliran air seluruh desa. Sahal menatapnya kagum. Lalu, kenapa semua air bisa berhenti, Mbah? Pak Idi mengangguk pelan. Karena pusar banyu sedang dikepung rasa takut. Ia merasakan keserakahan di atasnya. Dan satu-satunya cara menenangkannya adalah dengan tulus memohon maaf, bukan memaksanya kembali mengalir. Semua yang hadir diam. Di ruangan itu, tidak ada ego, tidak ada proyek, tidak ada pejabat. Hanya manusia dan tanah yang saling mendengarkan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mbah Pak Idi meneteskan air mata. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya, bumi membuka rahasianya. Namun, membuka rahasia bukan berarti bisa langsung menyentuhnya. Mbah Pak Idi tahu itu. Hati air, pusar banyu, bukan keran yang bisa diputar sesuka hati. Ia adalah makhluk tua, berjiwa, dan hanya mau kembali mengalir jika manusia benar-benar menyadari apa yang telah hilang dari dalam dirinya. Pak Idi berdiri di hadapan batu hitam berdenyut itu. Ia menggenggam tangan Sahal, lalu menoleh pada yang lain. Kita tidak datang ke sini untuk memaksa, katanya pelan, tapi untuk menyerahkan apa yang paling kita cintai. Wajah-wajah bingung menatapnya. Sahal bertanya pelan, apa maksud Mbah? Apa yang harus diserahkan? Pak Idi menarik napas panjang. Di matanya, ada luka lama yang terbit kembali. Ia menunjuk batu hitam itu dan berkata, pusar banyu tidak butuh air. Ia butuh ikhlas. Seketika suasana menjadi hening. Di dalam ruangan batu itu, waktu seolah berhenti. Luluk, remaja bisu yang sejak tadi hanya menunduk, tiba-tiba melangkah maju. Ia mengambil sebuah gulungan kecil dari kantong bajunya. Seruling bambu milik ayahnya yang telah tiada. Ia menatap Mbah Pak Idi sebentar, lalu tanpa suara, meletakkan seruling itu di atas batu hitam yang mengambang. Seruling itu mengeluarkan suara lirih, seolah meniupkan melodi dari dalam bumi sendiri. Dan saat itu juga, satu tetes air jernih jatuh dari atas langit-langit gua. Bu Rini yang melihat itu, menahan tangisnya. Ia pun mengambil sebuah kunci kalung yang selama ini menggantung di lehernya. Satu-satunya peninggalan anaknya yang wafat saat bayi. Anakku, bisiknya, jika air ini bisa menyelamatkan yang lain, izinkan ibu melepaskanmu. Ia letakkan kunci itu di samping seruling. Air menetes lagi. Kali ini 2 tetes. Lalu 3.
lalu 4. Makti, tanpa berkata sepatah pun, mengambil kerudung lusuh yang setiap hari ia kenakan, warisan dari ibunya. Ia menciumnya, lalu melipatnya rapi, dan meletakkannya di dekat batu. Tiba-tiba, batu hitam itu bergetar perlahan, dan cahaya biru lembut menyelimuti ruangan. Pak Idi menggenggam dada kirinya. Kini tinggal dia sendiri yang belum menyerahkan apa-apa. Tapi semua orang tahu, satu-satunya hal yang paling ia cintai bukanlah benda, melainkan tanah kelahirannya. Dengan langkah berat, ia mendekatkan wajahnya ke batu, lalu berkata lirih, "Jika bumi ini mau mengalirkan airnya kembali, maka aku siap tidak menjadi bagian darinya lagi." Warga yang lain menatap heran. "Mbah, apa maksudnya?" Pak Idi menatap mereka. "Kalau ini semua berhasil dan air kembali, aku tidak akan kembali ke atas. Tugasku selesai." Sahal berteriak, "Tidak, Mbah. Jangan bicara seperti itu." Namun, tepat saat Pak Idi menunduk dalam doa panjangnya, dari bawah batu itu muncul pusaran air, jernih, deras, dan hangat seperti pelukan ibu. Air menyembur keluar dari celah-celah gua, mengalir cepat menuju lorong-lorong batu, naik ke permukaan bumi. Warga di atas tanah berteriak girang. Ember-ember kosong langsung terisi. Sumur kembali penuh. Gemericik air terdengar dari sungai. Namun, di dalam gua, hanya keheningan yang tersisa. Dan Pak Idi berdiri sendirian, tersenyum pelan. "Terima kasih, tanah, telah mengizinkan manusia belajar kembali mencintaimu." Ucapan terakhir itu bergaung lembut di dalam gua. Namun setelahnya, hanya diam. Batu hitam pusar banyu perlahan kehilangan cahayanya dan kembali menjadi batu biasa, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Sahal menoleh ke sekeliling. "Mbah," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah maju, namun tak menemukan sosok Pak Idi dimanapun. Seolah lelaki tua itu telah menyatu dengan tanah. Bu Rini berlari kecil, menyalakan lampu minyak lebih terang. "Mbah, Pak Idi!" serunya dengan suara panik. Namun ruang itu kini hanya berisi air yang mulai naik perlahan, memenuhi lantai hingga mata kaki. Batu pusar banyu pun tenggelam dalam air yang tenang, jernih, dan terasa suci. Luluk berlari kecil ke arah tengah ruangan, namun Sahal segera menariknya. "Jangan! Air ini bukan sembarang air. Ini sisa napas Mbah Pak Idi." Di permukaan, desa geger. Gemericik air menyusup dari sela-sela tanah, dari sungai kecil yang dulu kering, dari sumur yang sudah lama ditinggal karena tak lagi memancarkan harapan. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Ibu-ibu menengadah dengan mata basah. Dan lelaki tua, yang biasanya hanya duduk menatap ladang tandus, kini sujud syukur di tengah tanah yang mulai lembab kembali. Air telah kembali. Namun tidak dengan Mbah Pak Idi.